Nah sekarang kalau kamu udah terlanjur, udah ada memang nih terjerat dengan hukuman riba, seperti apa nih? So itu sekalian saya muliakan, hal paling utama yang harus kamu lakukan adalah menangis kepada Allah. Kamu nangis sama Allah, kamu doa sama Allah. Apalagi nih di 10 hari yang terakhir ini, saudaraku sekalian. Kamu gak usah nanya sama saya, Ustazah doa apa atau amalan apa yang harus saya lakukan khusus bagi orang tersebut. Kamu nangis sama Allah, udah gak ada yang lebih khusus daripada itu. Kamu benar-benar minta sama Allah, ya Allah, gak mau lagi ya Allah, gak mau lagi ya Allah, taubat saya ya Allah, gak mau lagi terjerat dengan utang riba yang seperti ini, yang ternyata hukumannya sangat berat. Dari dunia sebelum akhirat engkau akan memerangi saya gitu. Saudaraku sekalian, kamu sholat, kamu puasa, kamu taraweh, kamu bahkan sedekah, sementara kamu terjerat dengan riba yang hukumannya Allah bilang kamu saya perangi gitu. Orang diperangi kan karena musuh, saudaraku sekalian. Orang diperangi kan karena musuh. Kamu ibadah kan artinya kamu ngarep menjadi seorang yang mendapatkan ridha Allah. Kamu berharap pahala dari Allah. Gimana ceritanya kamu dapetin pahala sementara Allah menganggap kamu musuh? Bagaimana kamu mendapatkan keridhaannya sementara di sisi Allah kamu dianggap sebagai musuhnya? Yuk buruan, buruan. Saudaraku sekalian, taubat sama Allah. Ini yang pertama harus kamu lakukan. Sebagaimana dosa-dosa, semua dosa-dosa besar itu harus ada masa taubatnya, harus ada masa nangis sama Allah dengan sebenar-benarnya. Nih malam-malam mulia nih, nanti malam nih, malam 23. Yuk teman-teman saudaraku sekalian, siapapun kamu yang merasa terjerat dalam dosa-dosa besar, salah satunya adalah riba, mandi taubat teman-teman. Kemudian sudah kamu mengerjakan semua ibadah yang kayak biasanya, tarawih dan lain sebagainya, sholatlah kamu dengan sholat taubat. Kamu minta sama Allah sesudah sholat taubat tersebut ampunan darinya. Ya Allah, saya datang padamu ya Allah, mohon ampun. Saya nggak ngerti sebelumnya, ternyata sebegitu besarnya dosa riba yang sampai membuatmu memerangi aku ya Allah. Bagaimana mungkin saya selama ini mengerjakan amal ibadah berharap rahmatmu, sementara dalam pandanganmu aku adalah musuhmu yang kau perangi. Ya Allah, maaf ya Allah, maaf ya Allah, maaf ya Allah. Benar-benar kamu menangis minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kamu bilang, ya Allah, lepaskan saya dari jerat riba ini ya Allah, lepaskan saya. Hanya Engkau yang dapat melakukannya. Begitu saudaraku sekalian yang saya muliakan. Kamu nangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kamu berbuat seperti itu, kamu doa minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 malam terakhir ini yang engkau mencurahkan rahmat karunia. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, curahkanlah rahmat ampunanmu kepada diri yang hina ini ya Allah, lepaskan saya dari hutang riba saya. Minta kepada Allah. Kemudian sudah itu, hal lain yang harus kamu lakukan juga adalah semua barang-barang yang kamu punya, yang punya nilai dan kamu tidak darurat untuk memilikinya, perhiasankah itu, begitu ya. Kemudian mungkin barang-barang branded yang kamu punya, barang-barang mahal yang kamu punya, saya nggak tahu apa aja yang kamu punya selama ini, jual. Teman-teman saudaraku sekalian, duitnya pakai buat nutup riba itu. Kecuali yang memang kamu sangat memerlukannya. Ustazah jual motor nih, tunggu dulu, kamu motornya mau pakai kerja apa enggak? Kamu pakai untuk berkegiatan apa, berkegiatan yang memang darurat apa enggak gitu? Iya Ustazah saya pakai, jangan gitu kan. Maksud saya itu yang kamu nggak punya juga nggak apa-apa, yang kamu nggak punya itu nggak bikin kamu susah hidup kamu gitu. Kayak misalnya perhiasan, nah itu kan kamu nggak punya juga nggak akan segitu repotnya teman-teman gitu kan. Kamu nggak punya cincin emas, kamu nggak punya berlian misalnya gitu, atau kamu nggak punya gelang, kamu nggak punya kalung, kan nggak apa-apa gitu. Cincinnya ada cincin kawin Ustazah, jangan kalau gitu, nanti akan repot lagi kalau kamu pulang mudik nanti tanyain sama mertua cincin kamu mana gitu kan. Maksud saya itu cincin yang cincin yang kamu beli gitu. Ini barang-barang yang seperti itulah ya, paham lah ya maksud saya. Barang-barang yang nggak darurat yang kamu punya, jual, kemudian kamu pakai buat nutup
hutang riba kamu tersebut itu. Sebisa yang kamu lakukan, teman-teman sekalian. Nah, sisanya teruslah minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk membantunya. Kemudian amalan, kalau ada amalan ya, saya akan tetap menyampaikan kepadamu yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Untuk setiap kali masuk rumah kamu baca surat Al-Ikhlas, baca Qul huwallahu ahad setiap kali masuk rumah. Jadi begitu masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya, kamu buka pintu, kamu masuk, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus seperti itu setiap kali masuk rumah, walaupun kamu keluarnya sebentar. Nah, itu sesudahnya kamu langsung membaca surat Al-Ikhlas. Itu diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rezekimu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu dapat membayarkan hutang-hutangmu tersebut itu.